Karena kalau kita ngomongin area of effect, Alter Ego akan sangat kuat, ditambah dengan mereka punya Cloud, itu akan memperbesar lagi. Tapi di sisi yang lain, Navi, mereka juga punya efek slowing yang begitu masif di tangan Hylos dan juga adanya Arlott. Ini akan jadi sangat nyaman untuk Harithea sendiri. Jadi mari kita lihat untuk game kedua. Yes, karena ini masih match point ya. Apakah Navi akan mendapatkan kemenangan kedua di season ini dengan line up terbarunya atau Alter Ego yang akan membuktikan bahwa setiap rombakan line up yang mereka bawa tetap bisa dimaksimalkan. Let's go to the land of down. Lihat juga bagaimana kali ini match up yang masih cukup sama ya. Yi Sun-shin dengan Lancelot. Tapi yang terlihat cukup berbeda Kars nih Om, dengan adanya hero yang sangat-sangat bisa mengenable. Ya, EXP ya, bisa enable juga. Dan Arlott yang pakai dengan Kars. Bermain agresif sebenarnya adalah salah satu jawaban untuk bisa menang terhadap Cici. Tapi untuk early game-nya biasanya nih, kalau memang Arlott-nya bisa ke pressure seperti yang sekarang, dia akan under dibandingkan dengan Cici-nya juga. Dan terlihat Nino cukup piawai memainkan Cici itu sendiri. So, rotasi tidak menuju ke bagian atas. Mungkin lebih secure dulu untuk di tower turret. Jadi ini adalah tempo plan yang sedang kita tunggu-tunggu dulu nih siapa yang bakal menang buat di awal. Karena berhadapan dengan Chusin dan juga Hylos, ini Alter Ego mereka bermain dengan sangat berhati-hati sekali ya. Ya, ya, jelas kalau untuk Nino sendiri dengan Cici ini salah satu hero nyaman yang harusnya akan cukup tanky tapi cukup cepat juga dengan agility yang dibawakan ya. Ngebuat nanti dari segi rotasi dan juga pengejaran ke hero-hero bagian frontline terutama ke arah Hylos sebenarnya ini akan lumayan diunggulkan oleh seorang Nino. Dan dari 2 menit yang pertama yang bisa kita lihat juga gak ada gangguan yang terlalu signifikan. Ada satu retribution out. Yap, dan bahkan flicker terpaksa dikeluarkan oleh Cyrus. Menjadi sebuah informasi yang cukup baik juga kalau nantinya di area setup turtle, Cyrusnya bakal bisa lebih mudah lagi untuk terkejar. Di arah EXP lane, seperti biasa Nino dengan hero powernya juga masih coba untuk bisa memberikan pressure terhadap Kars. Terlihat agak sedikit di-freeze segi minionnya, sehingga Kars ini akan semakin terlambat untuk menginjak level 4 dan ngebantuin setup lainnya di area turtle. Nevin. Ya, karena area turtle juga sekarang udah mulai dipegangin ya sama para pemain dari Alter Ego dan menyusul juga para pemain dari Navi. Lantern Flare bahkan yang udah dimainkan juga oleh seorang Uxin. Oke, tapi lihat kali ini Yasuke membuktikan bahwa turtle bisa diamankan juga. Tapi dari manipulation telah terlihat Nino bakal juga dikejar. Berkembang diamankan pula dan Kars membalaskan keadaan dengan adanya Nino yang tumbang Ivan yang dipegangin. Lantern Flare terus-terusan betul-betul mengganggu sehingga double kill dikantongi oleh Kars. 2 poin eliminasi yang langsung bisa dieksekusi. Meskipun ditukarkan dengan satu buah turtle memang di tangan dari Alter Ego. Tapi pertukaran yang cukup mahal adalah dari Yasuke yang juga memegang 1 poin. Ngebuat Lancelotnya masih bisa bergerak dengan sangat bebas. Dan sekarang audiens kita udah mulai tergeser nih. Tapi yang memegang 61% audience prediction setelah melihat game yang pertama. Dan setelah objektif di awal tadi kita akan melihat kembali apa yang bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego dengan rotasi mereka ke area purple buff mungkin atau ke area top lane Om Wawa. Ya, karena mereka sudah sangat bagus ya tadi buat di awal-awal, tapi sayangnya memang udah ada 2 poin kill untuk Navi sehingga ya sebuah turtle yang bisa kita bilang agak sedikit dikejar tadi oleh Navi juga. Dan masih dengan PR seperti game yang pertama, Chusin di sini sangat merepotkan terhadap Ivan. Di mana setiap kali Ivan mungkin miss dari sisi unbreakable atau tidak ada follow up yang bisa ikutin ke dia akan langsung diangkat dengan Lantern Flare dan bakal dipunish mungkin ya dengan pemain-pemain dari Navi juga. Dan sejauh ini masih cukup berimbang sebenarnya buat di early game. Dan farming pattern dari Andori yang tidak terganggu sama sekali loh. Oke, masalahnya di top lane juga udah mulai kelihatan ya. Kars dipegangin, tapi Vengeance balasan dilaksanakan. Tapi ada sedikit cancellation terhadap Phantom Execution dari Yasuke. Afro sudah mulai hadir untuk bisa nge-backup keberadaan dari Kars sehingga belum ada point kill yang ingin bisa diambil lagi oleh Alter Ego untuk saat ini. Untuk di menit yang keempat kita udah bisa ngeliat sedikit dari segi itemnya Nevin. Ya, dari tiga item mesin memang masih ke arah correction side, tapi ada War Axe juga yang sudah dipegang oleh seorang Yasuke. Ngebuat secara damage tadi udah terbukti, ke arah Kars sangat menyakitkan. Sayangnya timingnya tepat banget tuh, nge-cancel dari segi Phantom Executions-nya. Dan kita tahu dengan War Axe yang sudah dimainkan, Yasuke juga akan langsung mendekat ke area objektif utama kita, ke area turtle. Begitu pula untuk Navi. Apakah hadirnya Andor Yu akan langsung memasukkan mereka ke area turtle? Tapi masalahnya dengan real manipulation, tapi Yasuke masih punya retribution dengan on point, membuat dari turtle jatuh di tangan dari Alter Ego. Tapi lihat bagaimana Kars betul-betul mengacak di belakang dan Andor Yu menjadi pertukaran nyawa.
menari-nari lagi dengan zaman force dari Chive. Dan tidak tersentuh sama sekali, memiliki damage yang cukup besar dan bahkan double kill. Kars betul-betul mengacak-acak apapun yang ingin dilakukan oleh Alter Ego, walaupun balasan sudah mulai terlihat. Kars masih dikelikan karena belakang. Chive membalaskan dari Ivannya, tumbang dan Kars. Satu hit terakhir, shutdown sudah di tangan dari Yasuke dan Nino. Masih bisa selamat dan gak berhenti sampai situ karena Yasuke diangkat lagi dan Yasuke-nya harus tumbang pula di tangan Chive. Shutdown didapatkan. Dan apakah Yasuke agak sedikit overcommit, Om? Itu sangat overcommit dari kesempatan untuk mundur, tapi masih ada timpat nih, Ul. Oh, masalahnya Nino sendirian juga. Chive cukup free dengan Chrono Dash, tapi di sisi lain balasan dilakukan Doryu. Berhasil untuk bisa menumbangkan Cyrus dan dua player Alter Ego yang hilang. Ini ngebuat dari Navi bisa kembali lagi mendapatkan keuntungan yang sempat lepas di early game ya, Nevin. Iya, meskipun turtle memang ada dipegang dari Alter Ego, tapi bayarannya nyawa yang sangat banyak, bahkan termasuk area atas. Oh, Chive, satu hit terakhir tidak akan bisa kemana-mana lagi karena damage dari Yasuke yang sudah cukup menyakitkan. Dan akhirnya ada balasan juga yang bisa dilakukan oleh Alter Ego, Nevin. Ya, dan kembali lagi ya ngebahas tentang apa yang terjadi. Tifa jangka panjang yang terus-menerus dipaksakan, ini bisa banget jadi bumerang bagi Alter Ego. Karena sekarang pergeseran dari goldnya juga udah mulai ke arah teman-teman dari Navi. Tinggal bagaimana mereka bisa mengamankan outer turret lebih banyak lagi. Dan itu dia Arfi yang bakal mencoba untuk ngeproteksi outer turretnya. Mungkin akan mengalami kesulitan, Aul. Oh, tapi masalahnya kali ini Kars! Solo kill! Blazing Duet yang gak juga sempat untuk nge-clear wave minion. Sehingga akhirnya bermain di dalam area yang cukup aman juga untuk Kars. Kars bener-bener tidak berhenti sama sekali. Dia bisa acak-acak belakangnya. Dia betul-betul bahkan bisa juga untuk memberikan solo kill. Arfi harus menelan poin dead keduanya. Sementara di sisi lain, Turtle yang sudah kita lihat, dua yang sudah diamankan juga oleh Yasuke. Akankah menuju ke arah Perfect Turtle ataukah ini sudah waktunya dari Navi? Mereka bisa menggagalkan Perfect Turtle tersebut karena terlihat bagaimana Mountain Shocker yang sudah mulai terbuka. Pada saja Kode karena dua sekaligus dan Arfi yang menjadi target berikutnya. Zaman Force benar-benar memiliki damage yang cukup besar sehingga kali ini pun Cyrus harus hilang. Gak berhenti sampai situ. Ivannya harus mundur dan Yasuke-nya Phantom Execution untuk mundur dan harusnya Navi. Mereka bisa mencuri satu turtle yang terakhir nih, David. Pukulan yang berhasil dilakukan oleh Navi, zone out yang benar-benar luar biasa, targeting yang on point, menumbangkan ke arah Cyrus untuk ketiga kalinya, udah menjadi tanda merah bagi para pemain dari Alter Ego karena efeknya auto turret bagian bawah juga ini bisa mulai ditukar, Omawa. Yap, dan itu bagus banget ya, karena kita melihat bagaimana targeting dari Andoryu juga ya, bagaimana Mountain Shocker ini langsung menuju ke depan dari Cyrus itu sendiri. Dan bahkan dari pemain-pemain Navi, mereka tidak segan-segan untuk langsung menabrak kalau mereka memang punya Tusin di belakang mereka ya, atau ada Ukir juga bisa memberikan efek support. Dan kalau kita lihat dari item build-nya, tidak terlalu unggul jauh sebenarnya untuk pemain-pemain dari Alter Ego. Dan bahkan Chive ini kembali unggul dengan 4 poin kill yang berhasil didapatkan dengan dia. Dan tinggal satu item lagi menuju mungkin ya untuk damage masif yang akan diberikan dari Harit. Jadi so far Haritnya sangat aman di bagian topnya juga, dan untuk tim fight besarnya masih akan ada Arlott juga yang hanya dengan sebuah Fury's Hammer dan Oracle ternyata sanggup untuk bisa mendapatkan solo kill tadi atas Arfi. Jadi yang membuat Alter Ego mungkin goyang sekarang adalah mid laner dan juga gold laner mereka sedang dalam pressure yang tidak bisa mengumpulkan gold dengan sangat cepat ini, David. Iya, berbanding terbalik ya Om, kalau misalnya ngeliat dari Ukir yang benar-benar bebas banget mainin lantern flare, dan dia akhirnya memaksa untuk Alter Ego nggak bisa mendekat sama sekali dengan resiko bisa digeser dengan lantern flare-nya. Dan semakin jauh mencoba untuk ngedapetin ke area inner turret, ini bisa menciptakan beberapa perpecahan juga di area top lane. Sementara dari Alter Ego, Ivan, sepertinya nasibnya nggak beda jauh dengan game sebelumnya. Di game kali ini dia juga sangat dibatasi ya Om pergerakannya. Sangat. Mau dekat, kena lantern flare, mau menjauh pun ya pasti akan dikejar terus-terusan juga. Jadi Ukir menjadi senjata utama juga yang harus dikonser dengan Alter Ego. Kalau mereka mau menangin tim fight kiting ya mereka bisa dapetin gitu. Yasuke mencoba untuk maju kembali. Andoryu yang sudah mulai tercicil dari segi HP-nya, tapi backupan telah terlihat dari Afro dan Kars di paling depan. Diusir dengan reroute manipulation dari Cyrus. Tapi ini akan menjadi informasi di saat 10 detik lagi Lord-nya muncul, gak akan ada reroute manipulation secara cepat yang bisa dilakukan oleh Cyrus. Kalau misalkan memang dari Navi-nya mau coba untuk setup duluan.
di sisi yang lain, mid lane yang akan menjadi targeting terlebih dahulu untuk bisa di-clear terlebih. Dengan ada Evanescence lagi-lagi, Zaman Force dari belakang, Yasuke masih menari-nari dan puncture-nya. Ukir yang menjadi targeting, tapi Ukir masih bisa selamat. Ivan, XP-nya sudah tidak terlalu banyak dan tidak ada pertumpahan darah yang terlihat dari adanya skirmish kecil di arah tengah. Ya, ini udah terlalu banyak pertukaran yang terjadi atau source skills yang terbuang juga dari Alter Ego. Tapi mereka juga berhasil ngebuang waktu supaya Inner Turret di area top lane setidaknya bisa sedikit didorong. Dan AOG Owl Oke, kena memang, tapi terlalu jauh nampaknya Ivan yang harus terpegang juga oleh Ukir. Dan ngebuat akhirnya dari Alter Ego hanya menyisakan 4 pemain mereka. Dengan Yasuke coba untuk masuk steal yang begitu mahal. Yasuke membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Alter Ego. Dan akhirnya ada sebuah punishment yang bisa didapatkan satu sama lain. Karsnya tumbang, tapi Yasuke-nya juga tumbang. ya, ditukarkan dengan Yasuke dan juga Ivan. Apakah ini worth it untuk Navi? Sebenarnya masih worth it ya, karena ada pertukaran yang mereka dapatkan meskipun mereka harus kehilangan Lord tadi, jadi mereka masih bisa mendelay juga. Dan Nino dengan Oracle, tapi Shive kalau kita lihat tadi ada Holy Crystal, jadi sudah sangat nyaman sebenarnya untuk Haritnya ketika join team fight-nya. Damage yang diberikan juga akan sangat-sangat besar. Tinggal bagaimana Alter Ego ini bisa mencari si Ukir ya, balik lagi dengan Ukir yang sangat susah untuk bisa dikejar di bagian belakang. Sky Pierce akan menjadi senjata dia juga ini untuk bisa mendapatkan pemain Alter Ego yang sudah low HP nantinya. Jadi untuk defense-nya seharusnya untuk Lord yang pertama ini tidak akan ada masalah bagi Navi juga. 3 lane-nya tetap akan mereka bisa jaga nih. Dan terlihat ya masih coba untuk di-clear juga di arah topnya bersama dengan Shive. Tapi perlahan Alter Ego memang bisa mendapatkan tempo mereka. Tapi kalau ngelihat dari segi gold-nya, ini masih belum terlampau jauh. Dan sekarang masih coba untuk dimanfaatkan. Menuju ke arah purple buff yang coba untuk dicuri, namun sepertinya masih belum berhasil. Andoryu masih secure dengan satu buah retribution ya, Nevin. Oke, cukup aman untuk saat ini bagi teman-teman dari Navi. Dan kalau kita ngeliat dari goldnya, memang sebenarnya masih dipegang sama Shive. Sayangnya perbedaannya nggak terlalu jauh. Yang menandakan para pemain dari Alter Ego, mereka juga sekarang udah punya power team fight yang sama besarnya. Hanya benar-benar bergantung sama Ivan sih menurutku. Bagaimana penempatan Avatar of Guardian dan juga timingnya. Karena tadi di Lord sebelumnya, kita ngeliat 10-15 detik lagi sebelum Lord muncul, itu udah ada satu Avatar of Guardian dan Conceal Play. Monsteal, flicker reflect yang begitu manis dari Cyrus. Tapi lihat Ukir benar-benar sampai buka juga ke arah Crimson Beacon-nya loh. Ini akan menjadi informasi walaupun nggak bakal ada kontes dalam waktu dekat. Tapi apa yang coba untuk dilakukan oleh Navi dalam keadaan yang terlihat cukup tertinggal, ini mereka cukup berani loh untuk bisa memberikan gerakan duluan, Om. Ya, karena mereka nggak membuang battle spell sama sekali ya. Tetap dengan Crimson Beacon yang dipakai juga dengan Ukir atau dengan ya source skill dari hero-hero yang mereka pergunakan. Jadi masih cukup aman untuk Navi sebenarnya, masih terjaga untuk flicker-flicker mereka atau bahkan Revitalize, bahkan Purify. Dan Andoryu ini sudah punya BOD plus Endless Battle dan juga ada Hunter Strike. Nah, damage sudah cukup sekarang untuk Andoryu, tinggal bagaimana nanti team fight-nya akan terjadi. Karena Yasuke licin banget dengan Lancelot dia tadi di Lord yang pertama. Tempat kita lihat yang pegang adalah Navi, tapi ternyata Yasuke berhasil masuk dan melakukan snatch terhadap Lord tersebut. Dan Lord yang kedua, ini akan menjadi sebuah pembeda nantinya untuk Navi. Yap, dan ini berbeda ya pastinya. Tapi di area purple yang masih bisa, sepertinya gagal. Karena Yasuke emang ngeluarin retribution untuk bisa membuat dari Andoryu semakin tertahan lagi. Tapi ada game fact, Yusunshin menjadi most pick hero dengan adanya 100% win rate, 6 kali pick untuk Andoryu di MSC 2025. Dan apakah ini akan terpecahkan di MPL Indonesia Season 16, Devin? Wah, ini menarik banget sih kalau misalnya sampai bisa pecah di MPL Indonesia ya. Apalagi menghadapi dari teman-teman Alter Ego yang baru saja dikalahkan di game pertama. Tapi sekarang kondisinya udah berbalik 180 derajat. Alter Ego akan dipaksa sepertinya. Your Stanway yang telah dibuka Cyrus menjadi targeting yang begitu optimal. Tapi Yasuke benar-benar mengincar menuju ke arah Ukirnya. Dan lagi-lagi Ukirnya selamat. Dan justru Yasuke yang harus tumbang double kill. Diamankan oleh Ukir. Dua pemain dari Alter Ego yang berhasil dihilangkan. Karsnya masih ada di paling depan dan bahkan Ivan gak bisa lagi menahan damage terlalu banyak. Triple kill. Diamankan oleh Ukir dan Free Lord bisa dimanfaatkan oleh Navi untuk saat ini. 3 poin eliminasi yang sangat manis untuk Navi. Dan kita melihat bagaimana target mereka yang sangat on point. Player pertama yang tumbang adalah Cyrus. Dan Ukir, ini bukan tipikal Chuzin yang bisa kemakan sama assassin dari Yasuke. Ini Yasuke loh, kita udah tahu bagaimana gameplay dari Yasuke yang begitu tajam juga sebenarnya, tapi berkali-kali dihindarkan dengan cukup on point. Membuat outer turret sekarang sudah mulai dihabiskan dan Lordnya bisa didorong nih, Om. Yap, 3 lane ya untuk Navi. Dan memang itu nice engagement tadi dari Navi juga, di mana mereka langsung menargetkan
Serang ke Cyrus-nya dan ketika Cyrus tumbang, nggak ada lagi efek-efek slow yang mengganggu Navi sehingga mereka bisa menangin buat tim fight-nya. Dan sejauh ini masih dengan Ukir, dengan Sky Pierce juga yang sudah dimiliki dengan dia, sanggup untuk menjadi finisher tadi. Dan Navi mereka unggulnya di sana. Mereka punya si Ukir dan baru dengan 1 poin gap, jadi akan sulit sebenarnya untuk Alter Ego kalau mereka mau coba untuk menangkap Ukir. Karena Ukir jelas dia punya defense shield ya, dari Crimson Beacon yang bakal dipakai nih. Dengan adanya Lord yang coba untuk dikawal menuju ke arah base turret di top lane dengan ada dulu dari belakang, tapi terkesan sepertinya kali ini Nino tidak bisa kemana-mana lagi. Killing spree diamankan oleh Cipe menuju untuk belakang dari Yazuki dengan veteran kunci walaupun menjadi pertukaran nyawa yang bisa didapatkan oleh Alter Ego, tapi tidak dengan base turret yang satu persatu coba untuk diruntuhkan juga oleh Navi. Tapi sepertinya Alter Ego mereka tidak akan tinggal diam, mereka akan keluar dari tempat persembunyiannya dan mungkin akan mencari juga 1 poin kill tambahan lagi karena Andori 1v1 bersama dengan dia juga, tapi di sisi lain Cipe sudah memiliki burst damage yang begitu besar. Phantom eksekusi untuk mundur lagi dan lagi dari Yazuke. Dan bahkan Purple gak selamat loh. Benar-benar tekanan terus-terusan dari Navi yang sekarang sudah mulai berbalik. Alter Ego dalam keadaan tertinggal saat ini, Nevin. Iya, udah mulai kelihatan ya bagaimana dominasi dari Navi. Mereka akan segera mengamankan 1 Binder Turret lagi di bagian bottom lane dan Arfi yang cukup berani untuk sedikit keluar. Gak boleh terlalu lama posisinya. Ketika kita ngomongin damage dari Andoryu, ini sakitnya udah bukan main lagi. Bahkan terlihat tadi bagaimana Yasuke langsung kehilangan setengah HP bar ketika berhadapan dengan Andoryu secara 1v1 ya. Tapi di sisi lain, untuk Alter Ego, power defensif mereka, apakah ini masih bisa ditahan lebih lama lagi, Om Wawa? Masih bisa sebenarnya. Kalau kita bicara defense ya masih ada Gift juga, masih ada juga si Ivan ya dengan AOG-nya. Dan split push mungkin ini yang harus dijalankan dengan Alter Ego sejauh ini ya, karena full item dari RV. Kalau kita lihat bagaimana begitu banyaknya hero-hero yang bisa memberikan burst damage dari Navi, ya jelas split push yang harus dilakukan dengan Alter Ego dulu sekarang sembari ya memancing ya. Artinya distraksi agar Navi ini terpecah, jangan sampai mereka jadi satu dan ada tim fight yang diladeni dengan Alter Ego nih. Tapi emang dari game 1 kayaknya Arfi yang menggunakan cloud kita sulit ya Wah. dikasih space kita memaksimalkan lane jauhnya juga. Tapi Ivan yang ada di garda paling depan tentunya ini udah bener-bener gak bisa lagi nahan poke damage terus-terusan yang bisa dilakukan sama Navi, Nevin. Iya ya, dan serem banget sih kalau misalnya dari Ivan mereka bergerak terlalu jauh, ada Ukir yang udah siap memakan. Dan sekarang dari area Lord yang terbuka dengan sangat lebar, agak sulit sih untuk bisa masuk. Final Smash! Ivan yang hilang seketika monster kill dikantongi oleh Ukir. Dan tidak berhenti sampai di situ karena teammate lah yang dicari oleh Navi. Afro-nya menghilang, tapi dengan adanya 1 bom dan juga Winter Crown artinya dikejar. Dan betul-betul tidak terhentikan sama sekali. Andoryu masih ada 1 buah immortal dan dikejar begitu saja oleh Yazuke. 2 tukar 2 yang terlihat tapi Kar mengacak-ngacak lini belakang dan di sisi lain double kill pula dikantongi oleh Yazuke. 3 tukar 3, Nevin. Ya, satu inisiasi yang tidak kita duga datang dari Kars, 1 buah final touch yang langsung on point. Tapi sayangnya ketika tim fight-nya berjalan dan bergulir terus-menerus, ternyata Yasuke sekarang udah punya itemization yang dibutuhkan, yaitu Blade of Despair. Sehingga untuk ngedapetin bagian belakangnya, untuk ngedapetin Ukir, ini udah mulai bisa terjadi. Beda dengan momen-momen sebelumnya. Bahkan Afro juga tadi ditumbangkan lebih dulu dibandingkan yang lainnya setelah berhasil memotong dengan 1 buah Glorious Pathway, Om. Ya, ini lebih ke damage yang cukup ya buat Yasuke juga. Jadi tinggal bagaimana mereka rapi-rapian sekarang untuk mendapatkan objektif juga. Dan semua akan dimulai dari Evolve Lord yang sedang ditahan sekarang oleh Navi. Dan ada Kars memang di barisan depan. Tapi ini adalah posisi yang sebenarnya tidak terlalu bagus juga untuk Kars. Karena berhadapan dengan lawan yang begitu banyak. Kars bukan typically hero tank, tapi dia hybrid ya. Jadi bisa saja kalau sampai terpick off sekali atau kena efek sisi, dia akan bisa langsung di pick off. Sebagaimana kita melihat tadi. Ivan sekali kena final slash, di follow up dengan yang lain, itu juga bisa langsung tumbang loh. Yap, dan tadi sebenarnya udah kelihatan ya untuk artisnya jauh di arah bottom lane. Cuman nggak ada inisiasi berlebih lagi untuk Navi karena mengingat ini adalah Evolve Lord. Jadi benar-benar hati-hati terlebih dahulu. Agak ada sedikit pertemuan tadi Andoryu dan Arfi. Dan justru Andoryu yang kehilangan cukup banyak HP untuk sekarang, Nevin. Ya, lumayan tertekan ya buat Andoryu sekarang udah nggak bisa sebebas momen sebelumnya, tapi setidaknya masih bisa ngedorong wave ini di bagian bottom lane juga. Dan sepertinya akan ada beberapa tekanan yang kembali lagi hadir di sekitar area Lord dan Alter Ego. Masih menunggu momentum selanjutnya. Ini agak dilema ya, kalau misalnya mereka terlalu menunggu bisa ada final stage tapi konsisten yang dibuka.
AOG tidak mengenai siapapun. Shiva yang mencoba untuk jadi target, tapi justru Ivan yang sudah mulai terjebak di lini Revitalize pun tidak mampu membuat ini bertahan. Menunjukkan konek karena 3 orang sekaligus. Dan Nino masih punya vengeance tapi dikejar menuju ke arah belakang dari Karsnya. Ini manipulasi memintakan pemain-pemain dari Navi, tapi masalahnya 2 tukar 1 ini menjadi keuntungan untuk Navi yang tidak akan melanjutkan revive, yang lebih memilih untuk objektif tapi gak berhenti untuk Shiva. Solo kill berhasil untuk bisa menumbangkan sosok dari Yazuke dan Freelord harusnya, ataukah bakal menjadi one straight push, Nevin? Solo pick up yang berhasil di second sekarang dengan 2 pemain saja yang tersisa. Wave ini yang akan coba untuk didorong dari bagian tengah. 4 pemain masih ready dari Navi Awal. Oke, mereka nggak butuh Lord. Mereka mau coba untuk straight push dan harusnya 2-0 bisa didapatkan oleh Navi tanpa balas atas Alter Ego.